Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Kurata Ayuni, ID 1000552 dari kelas TPD 1, asal program studi ilmu komputer dari Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan dan mempresentasikan materi tentang teknik lobby. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teknik lobby. Praktik lobby yang terdiri dari 5 pokok bahasan yang akan saya jelaskan, yaitu definisi, komponen, fungsi dan tujuan lobby, teknik, serta yang terakhir yaitu tips. Pada mata kuliah teknik presentasi digital. Yang pertama yaitu definisi. Lobby sendiri didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam kaitannya dengan pemungutan suara menjelang pemilihan ketua suatu organisasi, seperti parlemen dan partai politik, itu menurut KBBI. Namun dalam konteks bisnis, lobby adalah upaya dalam melakukan pemasaran dengan melakukan pendekatan kepada calon pembeli, baik perorangan ataupun instansi. Nah, biasanya yang dijelaskan adalah maksud, tujuan, dan menjelaskan tentang produk yang ditawarkan. Secara umum, lobby merupakan aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan tujuan mempengaruhi pemimpin organisasi lain maupun orang berkedudukan penting dalam sebuah organisasi dan pemerintahan sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi dan perusahaan si pelobby. Untuk materi yang kedua yaitu komponen. Komponen dalam proses komunikasi lobby ini terdiri dari komunikator, pesan, dan komunikan. Sementara dalam lobby terdapat minimal 3 komponen yang meliputi pelobby sebagai komunikator, pesan atau informasi yang disampaikan komunikator, serta yang terakhir yaitu target lobby atau sasaran sebagai komunikan. Nah, agar lobby dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pelobby, maka seorang pelobby harus paham tentang siapa yang akan menjadi target lobbynya atau komunikannya. Dengan demikian proses, lobby akan mengalami keberhasilan selain 3 komponen di atas. Terdapat komponen efek atau pengaruh dan hasil kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pelobby kepada target lobby atau komunikan. Materi selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan dari lobby itu sendiri. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang fungsi dari lobby. Di antaranya yang pertama, melindungi kepentingan organisasi atau lembaga bisnis dengan membuka komunikasi pada pihak pengambilan keputusan. Yang kedua, membangun koalisi dengan organisasi-organisasi lain atau relasi gitu ya. Yang ketiga yaitu wujud rasa toleransi antar pelaku komunikasi dalam organisasi maupun instansi karena adanya lobby tersebut. Dan yang terakhir, mengumpulkan informasi dan mempersiapkan laporan untuk legislator yang mewakili posisi organisasi dalam isu-isu kunci. Selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari lobby itu sendiri. Yang pertama, agar sasaran yang dilobi itu mau melakukan suatu hal yang sesuai dari niat si pelobinya. Yang kedua, agar sasaran mau terbuka dan melakukan kerjasama dengan si pelobi. Dan yang ketiga, terjadinya hubungan yang lebih menyenangkan, yaitu hubungan ke arah pertemanan, bukan sekedar hubungan bisnis antara yang dilobi dengan si pelobinya. Yang keempat, menciptakan suatu kerjasama yang saling menguntungkan, saling mempercayai, saling menghargai dari pihak-pihak yang telah dilobi. Yang terakhir itu berdiskusi dalam sebuah pencarian solusi serta mampu bekerja sama, yaitu kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, itu demikianlah fungsi dan tujuan dari lobby. Selanjutnya itu ada teknik atau strategi dari lobby itu sendiri. Strategi lobby. Lobby dapat dilakukan melalui beberapa tahapan strategi komunikasi yang meliputi menganalisis kondisi atau keadaan saat itu, menentukan partner dan kompetitor bisnis, mengidentifikasi kelompok kecil yang akan menentukan iklim opini, menentukan koalisi atau partner bisnis,
menentukan tujuan bisnis, menganalisis dan merumuskan penyebab masalah dalam bisnis, menganalisis berbagai macam segmen pasar, menghitungkan media termasuk media sosial dan media massa, mengembangkan kasus, dan yang terakhir yaitu menjaga fleksibilitas. Nah ini ya, dari semua ini adalah strategi dalam lobby. Yang terakhir, di sini saya akan memberikan tips dalam melakukan lobby. Yang pertama, lobby tidaklah sekali jadi, ikuti setiap perkembangannya. Jadi tidak bisa sekali yang kamu mau terjadi, disitulah terjadi proses lobby. Yang kedua, keep kontak. Ingat, komunikan melalui pesan singkat yang sopan. Keep kontak ya. Yang ketiga, kadang perubahan datang begitu cepat. Bertindaklah cepat saat diperlukan. Di sini kita disuruh untuk bertindak cepat gitu jika ada perubahan apapun dalam segala kondisi. Yang keempat, dengarkan secara efektif. Jadi kita menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya, bila sasaran mengalami kesulitan, bimbing dan tuntunlah mereka. Yang selanjutnya, bila mengalami kesulitan, kita juga bisa menghubungi pihak-pihak tertentu yang dapat memberikan rekomendasi. Biasanya ini kepada si yang di bidangnya gitu, tahu di bidangnya atau ahli di bidangnya, kita bisa meminta rekomendasi kepada mereka. Selanjutnya, pandukan kemampuan komunikasi kepemimpinan. Dan yang terakhir, bangun citra diri yang positif dan dapat dipercaya. Karena bukan hanya data yang dibutuhkan, melainkan citra diri kita. Jadi, itu adalah kemampuan atau branding dari diri kita sendiri, bagaimana bisa membangun citra diri yang positif dan dapat dipercaya kepada yang akan kita lobby nantinya. Nah, demikianlah materi tentang teknik lobby yang dapat saya berikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya Salsabila Krota Yuni pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.